Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya S.H. Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi pulang ke rumahnya dengan mengendarai kuda hitam gagah milik pangeran. Setibanya di rumah, adiknya memandangnya dengan kagum dan mengira bahwa Paksi mendapat ganjaran lagi dari Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. "Bagus sekali Kakang," berkata adiknya. "Jika ayah melihatnya, ayah tentu ingin memilikinya. Bukankah ayah sudah mempunyai beberapa ekor kuda? Tapi kuda ayah tidak ada yang setegar kuda ini, dan kuda Kakang yang Kakang terima dari Pangeran Benowo itu. Bahkan ayah pernah berkata kepadaku, mungkin di luar sadarnya, bahwa ayah ingin menukar kudamu itu dengan salah satu kuda ayah." Paksi tertawa pendek, katanya, "Kuda itu adalah kuda ganjaran. Jika ayah ingin mempergunakannya, aku tidak berkeberatan, tapi tidak untuk ditukar. Jika pada suatu hari Pangeran Benowo bertanya, kuda itu masih tetap ada padaku." Adik laki-laki Paksi mengangguk-angguk, katanya, "Ya, jika kuda itu bukan ganjaran, dapat saja Kakang menjualnya." Paksi masih saja tertawa sambil menepuk bahu adiknya. Ia pun berkata, "Kau ingin berkeliling kota dengan kudaku? Kuda Kakang yang tegar itu?" "Ya." "Lalu Kakang?" "Aku dengan kuda hitam ini." "Sekarang?" Paksi justru menjadi ragu-ragu, hampir berbisik. Ia pun bertanya, "Ayah ada di rumah?" "Tidak, ayah belum pulang sejak pagi tadi." Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya, "Nah, kau minta izin kepada ibu." Adik laki-laki Paksi itu pun kemudian telah minta izin kepada ibunya untuk bersama-sama dengan Paksi berkuda berkeliling kota. "Aku ingin memenuhi permintaan Pangeran Benowo untuk mencoba kuda hitamnya itu, Ibu. Tapi jangan terlalu lama, nanti ayahmu mencarimu." Keduanya pun kemudian telah meninggalkan halaman rumahnya. Keduanya berputar-putar di jalan-jalan kota beberapa lama. Kawan-kawan Paksi yang bertemu di jalan terheran-heran melihat kuda Paksi yang besar dan tegar itu. Adik laki-laki Paksi pun merasa bangga duduk di atas kuda yang besar dan tegar itu. Meskipun itu kuda kakaknya, "Aku juga ingin mempunyai kuda sendiri," berkata adik laki-laki Paksi itu. Paksi tersenyum, katanya, "Pada suatu saat ayah tentu akan memberimu seekor kuda yang baik. Tapi kau tidak boleh tergesa-gesa. Jika kau selalu mendesaknya, ayah justru akan dapat menjadi kecewa terhadapmu." Adik laki-laki Paksi itu mengangguk-angguk. Ketika keduanya pulang, ayah Paksi sudah berada di rumah. Demikian ia melihat Paksi datang bersama adik laki-lakinya, maka ayahnya itu pun turun dari tangga pendopo sambil bertanya, "Kemana saja kalian berdua?" "Hanya berkeliling kota ya, seperti kemarin. Pangeran Benowo minta aku mencoba kudanya lagi. Meskipun aku mengatakan bahwa aku tidak dapat menilai seekor kuda, tapi aku dipaksanya untuk membawa seekor kudanya yang termasuk baru." Ayahnya itu ternyata tidak dengan serta-merta marah kepadanya. Bahkan ayahnya nampaknya tertarik kepada kuda yang berwarna hitam itu. Dieluskan kepala kuda itu sambil berdesis, "Kuda yang sangat bagus." "Ya ayah," sahut Paksi. "Kenapa tidak kau kembalikan ke kesatrian? Pangeran Benowo memerintahkan untuk membawa barang semalam. Besok aku harus memberikan pendapatku tentang kuda ini." Ayahnya mengangguk-angguk, namun ia tidak bertanya lagi bahwa kuda hitam itu ke kandang sebagaimana adiknya telah membawa kudanya. Setelah kedua ekor kuda itu dimasukkan ke dalam kandang,
Maka Paksi dan adik laki-lakinya pun masuk ke serambi. Dengan nada berat adiknya pun berkata, "Seharusnya ayah sudah memberikan seekor kuda kepadaku." Paksi tersenyum katanya, "Bukankah sama saja bagimu apakah kuda itu diberikan kepadamu atau tidak? Tapi kau akan dapat memakainya, tentu saja harus seizin ayah." "Nah, itu bedanya. Jika kuda itu sudah diberikan kepadaku, setiap kali aku tidak perlu minta izin." "Kau memang harus minta izin meskipun kuda itu kudamu sendiri. Kau juga harus minta izin, tidak-tidaknya minta izin untuk pergi meninggalkan rumah." Adik laki-laki Paksi itu mengangguk-angguk, namun ia pun kemudian berkata, "Tetapi bukankah aku tidak harus minta izin untuk naik kuda berputar-putar di halaman ini?" Paksi tertawa katanya, "Halaman ini akan menjadi seperti dangir. Tanahnya akan menjadi tidak rata lagi karena kaki kudamu itu." Adik Paksi itu mengangguk-angguk katanya, "Ya, ayah tentu akan marah, kecuali jika hanya sekali-sekali saja." Paksi tertawa berkepanjangan, namun kemudian Paksi pun telah pergi ke biliknya. Dilepasnya bajunya, kemudian anak muda itu pergi ke pakiwan. Sudah menjadi kebiasaan Paksi untuk menimba air sendiri sebelum mandi. Kadang-kadang pembantu di rumah itu minta kepadanya untuk tidak usah menimba air sendiri. Tetapi Paksi selalu menjawab sambil tersenyum, "Aku harus tetap sehat. Cara ini adalah salah satu cara yang paling mudah. Aku akan berkeringat jika hal ini aku lakukan setiap hari 2 kali. Maka aku tidak akan mudah jatuh sakit. Keringatku akan selalu mengembun dan otot-ototku bergerak dengan beban yang tidak terlalu besar." Para pembantu di rumah itu tidak dapat memaksanya untuk berhenti menimba air. Justru karena Paksi melakukannya, maka adik laki-lakinya pun menirukannya. Ia ingin tubuhnya menjadi nampak sehat seperti tubuh Paksi. Tapi Paksi masih belum memperkenalkan adiknya dengan sanggar olah kanuragan. Ia belum pernah mengajak adiknya ke perguruannya. Paksi tidak tahu apakah hal itu akan disetujui oleh ayahnya atau tidak. Jika Paksi mendahului ayahnya, maka ayahnya tentu akan menjadi marah kepadanya. Dalam pada itu, ketika Paksi pergi ke kesatrian di keesokan harinya untuk mengembalikan kuda hitam itu, maka Pangeran Benowo pun berkata, "Paksi, aku sudah menemukan orang yang selalu mengawasimu, kehadiranmu di kesatrian ini." "Siapa, Pangeran?" "Salah seorang juru taman yang selalu membersihkan dan membenahi pertamanan di depan kesatrian." "Apakah Pangeran sudah berbicara dengan orang itu?" "Tidak, kita biarkan saja orang itu mengawasimu. Kau harus tetap pada keteranganmu kepada ayahmu. Kau datang karena kuda." Paksi pun tersenyum sambil mengangguk hormat. Ia pun berkata, "Hamba Pangeran, tapi yang perlu kau ketahui, juru taman itu tidak bekerja bagi ayahmu." Paksi mengerutkan dahinya dengan ragu-ragu. Ia pun bertanya, "Jadi, ia bekerja bagi Haryo Wisoko?" "Orangku yang mengikutinya melihatnya berhubungan dengan Haryo Wisoko." "Jika demikian, ya, ayahmu memang selalu berhubungan dengan Haryo Wisoko." Paksi menarik napas dalam-dalam katanya, "Apakah yang sebaiknya hamba lakukan, Pangeran?" "Untuk sementara, kau tidak usah berbuat apa-apa. Kau amati saja apa yang dilakukan oleh ayahmu. Tentu saja yang dapat kau ketahui, karena kau tentu tidak akan mungkin dapat mengikuti gerak-gerik ayahmu jika kau tidak ingin dipelintir lehermu. Jika kau dapat mempertahankan diri, ayahmu tentu tidak akan dapat melakukannya. Tapi kau tentu tidak akan dapat melawan ayahmu, sehingga kau akan membiarkan lehermu berkisar separuh putaran." Paksi mengerutkan dahinya, tetapi ketika Pangeran Benowo tertawa, maka Paksi pun tertawa pula. Berapa lama Paksi berbincang dengan Pangeran Benowo, namun kemudian Paksi pun bertanya, "Apakah Ki Waskito sudah tidak sering berada di kesatrian?" "Ki Waskito sekarang berada di rumah gurumu. Ia sedang membantu mempersiapkan beberapa hal yang perlu menanggapi perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi." "Aku kemarin berada di rumah guru.
aku tidak melihat Ki Waskita? Mungkin Ki Waskita sedang bepergian. Kau tahu bahwa Ki Waskita tidak akan betah untuk tinggal di rumah saja. Mungkin ia melihat-lihat keadaan di luar pintu gerbang kota Pajang. Aku nanti juga akan pergi ke rumah guru. Mudah-mudahan Ki Waskita sudah pulang. Kau akan dapat berbicara dengan kedua orang gurumu itu. Sementara Ayahanda sudah mempersiapkan surat kekancingan yang baru. Aku kira dalam 2-3 hari surat kekancingan itu sudah siap. Agaknya tidak ada orang lain mendengarnya kecuali Ki Gede Pemanahan. Syukurlah pangeran. Karena itu surat kekancingan itu akan mengejutkan bagi beberapa orang. Perubahan yang akan terjadi di perguruan akan mengandung arti yang sangat penting. Paksi mengangguk-angguk sementara Pangeran Benowo berkata selanjutnya, perguruan itu akan benar-benar menjadi tempat untuk menempa anak-anak muda lahir dan batin, tidak dikendalikan oleh orang-orang yang ingin memanjakan anak-anaknya. Tapi juga penting, di perguruan itu akan dapat dipersiapkan anak muda bagi masa depan Pajang. Menurut jalan yang lurus itulah yang tidak dikendaki oleh beberapa orang yang dengan sengaja ingin memperlemah Pajang. Paksi mengangguk-angguk sementara Pangeran Benowo berkata selanjutnya, Paksi, kau adalah salah seorang anak muda yang dipersiapkan, karena itu kau harus mengetahuinya, bahwa perguruan itu dengan sengaja dikaburkan kepastian kedudukannya. Ada beberapa orang yang sengaja melihat kekaburan arah dari perguruan itu, sementara mereka mengundang guru yang lain untuk menempa anak-anak mereka. Maksud pangeran, mungkin karena kau sudah setahun lebih tidak berada di Pajang, aku pun tidak mengetahui jika Kakang Masutowijoyo tidak memberitahukan kepadaku apa yang sudah terjadi. Beberapa orang dengan sengaja membuat perguruan itu tidak berarti. Dengan demikian maka anak-anak muda yang berguru kepada Ki Panengah pun tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang itu menurut gelar lahiriahnya juga mengirimkan anak-anak mereka. Tetapi di samping berguru kepada Ki Panengah, mereka juga memanggil seorang guru yang lain yang jalan pikirannya sejalan dengan mereka. Mempersiapkan anak-anak mereka bagi masa depan Pajang sesuai dengan gagasan mereka. Pajang yang tentu saja lain dengan Pajang yang sekarang. Celakanya Ayahanda Kanjeng Sultan tidak segera tanggap akan persoalan itu, meskipun beberapa orang yang setia kepada Ayahanda sudah memberitahukannya. Paksi mengangguk-angguk, sementara Pangeran Benowo pun berkata selanjutnya, aku pernah berkata kepadamu Paksi, bahwa tidak baik seorang menyatakan cacat keluarganya, kekurangan dan bahkan kejelekan orang tuanya, tetapi karena hal ini menyangkut kepentingan yang lain bagi Pajang, maka aku tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Tetapi bukankah belum terlambat untuk ditangani, Pangeran? Mudah-mudahan Kakang Masutowijoyo juga mempunyai pendapat yang akan sangat berarti, yang akan disalurkan lewat Ki Gede Pemanahan tentang perguruan Ki Panengah itu. Ki Gede Pemanahan percaya bahwa Ki Panengah akan dapat menuntun beberapa orang anak muda yang bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang kelak ikut memegang kendali tanah ini. Mudah-mudahan Pangeran, desis Paksi. Nah, jika kau akan menemui gurumu, pergilah. Katakan kepada Ki Panengah bahwa dalam waktu dekat perguruannya akan mendapatkan kedudukan yang lebih pasti dan tentu saja lebih baik dari sekarang. Hamba Pangeran, sahut Paksi. Namun kemudian ia pun bertanya, bagaimana dengan juru taman itu? Ia ada di depan. Jika kau melihat seorang yang membawa bumbung berisi air kian kemari sambil menyiram tanaman yang sudah basah, itulah orangnya. Bagaimana Pangeran mula-mula mengetahuinya? Sudah kukatakan bahwa juru tamanku lebih banyak yang setia daripada yang matanya tertutup oleh keping-keping uang. Paksi mengangguk-angguk ketika ia kemudian mohon diri dan meninggalkan kesatrian, maka Paksi justru mendekati juru taman itu.
Pangeran Benawa menjadi berdebar-debar. Ia masih ingin membiarkan orang itu tetap berada di taman, justru untuk menjadi jembatan untuk mengamati Haryo Wisoko. Jika Paksi menyebut hubungan orang itu dengan Haryo Wisoko, maka jembatan itu akan terputus. Tetapi ternyata Paksi hanya berkata, "Paman, bukankah kau dapat mencangkok?" Orang itu menjadi gagap, jantungnya sudah berdegup keras. Tetapi ketika Paksi bertanya tentang kemampuannya mencangkok, maka ia pun menarik napas dalam-dalam. "Tentu Raden, aku dapat mencangkok pohon yang memang memungkinkan untuk dicangkok. Tolong cangkokkan aku bunga ceplok piring. Aku ingin menanamnya di halaman rumahku." "Bukankah Raden putra Kitumenggung, Sarpo Biwodo?" "Ya, menurut penglihatanku di halaman rumah Kitumenggung sudah ada bunga ceplok piring." Paksi mengerutkan keningnya, sementara Pangeran Benawa tersenyum mendengar jawaban juru taman itu. Namun Paksi pun tangkas, katanya, "Itu Paman yang bunganya merah muda, kecil-kecil berkelompok." "Oh, itu kembang soko Raden." "Ya, itulah yang aku maksud." "Jika itu yang Raden maksudkan, Raden tidak usah mencangkoknya. Aku akan mencongkel 1 atau 2 halangnya yang berakar. Raden tinggal menanam saja di halaman rumah Raden." Paksi tersenyum, katanya, "Tolong bawa 2-3 batang ke rumahku." Juru taman itu termangu-mangu sejenak, tetapi Pangeran Benawa justru berkata, "Juru taman, bawa beberapa batang pohon kembang soko itu ke rumah Kitumenggung Sarpo Biwodo." "Sore nanti Paman," berkata Paksi kemudian. Juru taman itu masih saja termangu-mangu, tetapi ia tidak dapat membantah bahwa Pangeran Benawa sendiri pun telah memberikan perintah kepadanya. Demikianlah Paksi pun meninggalkan kesatrian. Sekali ia masih berpaling, sementara Pangeran Benawa masih berdiri di tempatnya. Paksi memang langsung pergi ke rumah gurunya, seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benawa bahwa Ki Marto Briwo memang berada di rumah gurunya itu. "Kami tidak mempersiapkan segala sesuatunya," berkata Ki Panengah. "Meskipun tempat ini masih belum pantas dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut sebuah padepokan, tetapi tempat ini akan dapat kami pergunakan untuk merintisnya. Sebuah padepokan memerlukan tempat yang luas, bukan saja untuk mendirikan bangunan di atasnya, tetapi untuk menyangga kehidupan padepokan itu harus tersedia tanah persawahan atau pategalan atau semacamnya." "Lambat launku," desis Paksi, "dalam 2 atau 3 hari ini akan ada perubahan kedudukan perguruan ini. Setelah hal itu jelas, maka guru akan dapat menentukan langkah-langkah yang memadai." Ki Panengah mengangguk-angguk, katanya, "Kita harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pangeran Benawa yang telah banyak membantu kita." "Juga Raden Sutawijoyo," desis Paksi. "Ya, tentu," sahut Ki Panengah. Sementara itu Ki Marto Briwo pun berkata, "Jika saatnya tiba, maka kau pun harus segera mendatangkan ilmumu. Nampaknya di Padang keadaan tidak kalah membahayanya dengan daerah pengembaraanmu itu." "Ya, Ki Marto, mudah-mudahan segalanya segera selesai." Demikian beberapa saat kemudian Paksi pun telah minta diri untuk pulang. Jika ia terlalu lama pergi, ayahnya akan selalu bertanya kemana saja ia pergi hari itu. Ketika Paksi sampai di rumah, ternyata ayahnya masih belum pulang. Karena itu maka Paksi merasa bebas dari berbagai macam pertanyaan yang kadang-kadang sulit untuk dijawab. Baru beberapa saat kemudian terdengar derap kaki kuda ayahnya masuk di regol halaman. Menjelang sore hari, seperti biasanya, ayahnya duduk di peringgitan sambil minum minuman hangat. Sementara itu Paksi sengaja berada di longkangan bersama kedua adiknya. Ketiganya sibuk menyiangi pohon-pohon bunga yang ada di longkangan. Adik laki-lakinya mengambil air di dalam bumbung dari sumur, kemudian dituangkannya di sebuah pengaron kecil.
Dari pengaruh itu adiknya perempuan menyirami tanaman yang baru saja didangir. Pada saat itulah Paksi mendengar ayahnya berbicara di halaman depan. Dengan serta-merta Paksi pun telah mengeterapkan Aji Sabto Pangrungu untuk mendengarkan pembicaraannya dengan seorang di halaman. "Untuk apa kau datang kemari? Bukankah kau salah seorang pesuruh Haryo Wisoko yang pernah menemui aku di alun-alun?" "Ya, Ki Tumenggung. Tapi aku datang tidak atas perintah Haryo Wisoko." "Jadi perintah siapa?" "Raden Paksi." "Paksi? Apa hubunganmu dengan Paksi?" "Aku adalah abdi juru taman di Kesat." "Aku sudah tahu. Raden Paksi mintaku membawakan beberapa batang pohon bunga soko atas izin Pangeran Benowo. Bahkan Pangeran Benowo juga merintahkan aku untuk membawa batang kembang soko ini kemari." "Anak setan, jadi begitu dekatkah hubungan Paksi dengan Pangeran Benowo?" "Ya, bukankah Haryo Wisoko pernah memerintahkan aku untuk menyampaikan hal ini kepada Ki Tumenggung?" "Kau sampaikan sendiri kepada Paksi, tetapi kau tidak perlu mengatakan kepadanya bahwa kau pernah mengenal aku." "Baik, Ki Tumenggung." Paksi menarik napas dalam-dalam, sementara itu ayahnya pun telah naik lagi ke pendopo dan kembali duduk di peringgitan tanpa memberitahu kepada Paksi. Juru taman itulah yang kemudian pergi ke pintu seketeng, mengetuk pintu perlahan-lahan karena ia sudah mendengar seseorang berada di seketeng. Paksilah yang menjenguk pintu seketeng karena ia tahu bahwa juru taman itulah yang datang. "Oh, kau," sapa Paksi. "Kau bawa batang kembang soko itu?" "Ya Raden, aku membawa beberapa batang." "Bagus, terima kasih," berkata Paksi sambil memungut beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya dan diberikannya kepada juru taman itu. Juru taman itu terkejut, ternyata Paksi memberinya uang lebih banyak dari Haryo Wisoko setiap kali ia melakukan tugasnya yang jauh lebih berbahaya dari sekedar membawakan beberapa batang pohon kembang soko. Sejenak juru taman itu justru berdiri termangu-mangu, namun Paksi pun kemudian berkata, "Ambillah." "Kenapa?" "Banyak sekali Raden," desis juru taman itu. Paksi tertawa katanya, "Tidak cukup banyak, tetapi uangku hanya itu." "Ini sudah sangat banyak Raden, aku mengucapkan terima kasih." "Sudahlah, bukankah kau harus kembali ke Satrian?" "Ya Raden, sembahku bagi Pangeran Benowo." "Pangeran Benowo tadi sedang pergi Raden." "Sendiri?" "Tidak, bersama Raden Sutawijoyo." "Kemana?" "Aku tidak tahu Raden." "Tapi bukankah nanti Pangeran Benowo itu pulang ke Satrian?" "Tentu Raden." "Nah, sampaikan sembahku." "Baik." Juru taman itu pun telah meletakkan seikat batang kembang soko di uger-uger pintu seketeng. Kemudian mengangguk hormat sambil mohon diri. "Ampun Raden, aku mohon diri." Juru taman itu pun kemudian telah meninggalkan pintu seketeng. Setelah mengambil seikat batang kembang soko, Paksi menutup pintu seketeng tetapi tidak terlalu rapat, sehingga dari sela-sela pintu ia melihat juru taman itu berhenti sejenak di halaman, mengangguk hormat kepada ayahnya yang duduk di peringgitan, kemudian melangkah ke regol. Paksi pun kemudian benar-benar menutup pintu seketeng rapat-rapat. Dengan demikian Paksi semakin yakin bahwa ayahnya memang termasuk salah seorang pengikut Haryo Wisoko. Karena itu, seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benowo, ia hanya mengawasinya sejauh dapat dilakukannya. "Tetapi apa yang dapat aku lakukan terhadap ayahku sendiri, meskipun ayahku menjadi salah seorang pengikut Haryo Wisoko?" bertanya Paksi kepada diri sendiri. Namun di samping kegelisahan Paksi karena ayahnya lah seorang pengikut Haryo Wisoko, Paksi pun harus mencari jawaban kenapa ayahnya sangat membencinya, bahkan berusaha untuk menjauhkannya dari rumah, dari ibu dan adik-adiknya. Apakah sejak semula ayahnya sudah mengetahui bahwa akhirnya ia akan berhubungan dekat dengan Pangeran Benowo, serta mempunyai sikap yang berseberangan dengan sifat ayahnya itu? Paksi menarik napas dalam-dalam.
Untuk sementara, Paksi memang harus menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam hatinya. Bahkan Paksi sama sekali tidak dapat melihat hubungan antara dirinya dengan sikap ayahnya yang memilih berpihak kepada Arya Wisaka itu ketika dirinya harus pergi meninggalkan keluarga untuk mencari cincin bermata 3 itu. Di hari berikutnya, Paksi telah berada di rumah gurunya lagi. Seperti biasanya, ia pun telah membantu membenahi sanggar serta kelengkapannya, sehingga jika surat kekancingan yang baru itu datang, maka segala sesuatunya akan segera dapat tersesuaikan. Di hari berikutnya lagi, ketika Paksi datang ke rumah gurunya, Ki Martobrewo agaknya sudah menunggunya. "Paksi," berkata Ki Martobrewo, "aku baru saja datang dari kesatrian." "Oh," Paksi mengangguk dalam-dalam, "kau dan gurumu dipanggil oleh Pangeran Benowo." "Aku dan guru?" "Ya, tetapi Pangeran Benowo berpesan agar kau pergi sendiri lebih dahulu ke kesatrian." "Baiklah, Ki Marto, aku akan pergi menghadap." Lalu kepada Ki Panengah, Paksi pun berkata, "Aku mendahului guru sebagaimana perintah Pangeran Benowo. Pergilah, nanti aku akan segera menyusul. Tentu ada yang penting, sehingga Pangeran Benowo telah memanggil kita untuk menghadap." Ketika Paksi sampai di kesatrian, maka ditemuinya selain Pangeran Benowo juga Raden Sutawijaya. "Nah, Paksi, surat kekancingan itu sudah siap. Kakang Sutawijaya lah yang telah menyusun surat kekancingan itu, hingga kau harus yakin bahwa bunyinya akan sangat berarti bagi perguruan itu." "Hamba Pangeran," Paksi pun mengangguk hormat. "Hamba dan seluruh perguruan hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada Pangeran Benowo, pada Raden Sutawijaya, dan tentu saja kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya di Padang. Satu lagi yang belum kau sebut." Paksi mengerutkan dahinya. Pangeran kemudian berdesis, "Ki Gede Pemanahan, oh, hamba mohon ampun akan ketidaktahuan hamba." "Ah, ayah tidak berbuat apa-apa. Tentu Paman Pemanahanlah yang mampu menuntaskan persoalan ini, sehingga sangat berkenan di hati ayahanda. Bukankah sejak Adimas menyampaikan hal ini kepada Ayahanda Sultan, Ayahanda Sultan sudah sependapat? Karena itu maka ayah tinggal menekankannya. Namun bagaimanapun juga hamba harus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bermurah hati pada perguruan hamba," berkata Paksi. "Sudahlah," berkata Raden Sutawijaya, "Ayahanda Sultan sudah menunggu. Kita sebaiknya segera menghadap. Kita masih menunggu Ki Penengah dan Ki Waskita." "Oh, aku kira Paksi akan mewakili perguruan." "Aku tadi minta kepada Ki Waskita untuk memanggil Paksi dan Ki Panengah. Tapi sebaiknya Paksi tidak berjalan bersama Ki Panengah ke kesatrian ini. Karena itu aku minta Paksi datang lebih dahulu. Baru kemudian Ki Panengah bersama Ki Waskita akan menyusul." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk sambil tersenyum, katanya, "Dimas Pangeran Benowo cukup berhati-hati. Ada pengikut Arya Wisaka di taman, maksudku seorang juru taman yang mendapat tugas mengawasi Paksi." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk, katanya kemudian, "Apapun tanggapan Paman Arya Wisaka, jika surat kekancingan itu sudah berada di tangan Ki Panengah, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tetapi ia dapat berbuat apa-apa terhadap Paksi. Celakanya, Arya Wisaka akan dapat mempergunakan tangan ayah Paksi sendiri." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Memang lebih baik persoalan itu timbul setelah surat kekancingan itu benar-benar berada di tangan Ki Panengah. Apalagi jika Ki Panengah sudah mengambil langkah-langkah pelaksanaannya. Dalam pada itu sebenarnya lah sesaat kemudian Ki Waskita dan Ki Panengah telah datang di kesatrian. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo segera membawa mereka untuk menghadap ayahandanya.
Keempat orang itu telah diterima oleh Kanjeng Sultan di serambi samping. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benowo, Kanjeng Sultan pun langsung pada persoalannya, menyatakan bahwa surat kekancingan yang baru sudah siap dan akan langsung diserahkan kepada Ki Panengah. Hamba mengucapkan beribu terima kasih Kanjeng Sultan. Aku minta maaf bahwa surat kekancingan yang dahulu sangat tidak adil bagi Ki Panengah. Waktu itu aku kurang teliti membaca surat kekancingan itu, atau bahkan tidak membacanya sama sekali. Dan itu adalah satu kesalahan. Sekarang aku cermati isinya, apa yang tersurat dan apa pula maknanya. Apapun perintah Kanjeng Sultan akan hamba terima dengan sebaik-baiknya. Demikian pula surat kekancingan yang terdahulu. Jika sekarang hamba akan menerima surat kekancingan yang baru, maka hamba hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kanjeng Sultan tersenyum, namun ia pun masih bertanya, apakah menurut Ki Panengah akan lebih mantap jika surat kekancingan ini aku serahkan dalam satu pacara di Paseban Agung? Ampun Kanjeng Sultan, hamba tidak berhak mohon seperti itu. Apa yang hamba terima ini sudah merupakan kemurahan hati Kanjeng Sultan, sehingga bagi hamba sudah jauh lebih dari cukup. Jika demikian, dalam Paseban Agung mendatang, biarlah isi surat kekancingan itu dibacakan agar semua pemimpin di Pajang mengetahuinya, terutama yang mengirimkan anak-anaknya untuk berguru kepada Ki Panengah. Hamba hanya dapat mengucapkan terima kasih sekali lagi Kanjeng Sultan. Nah, inilah surat kekancingan itu, Ki Panengah. Ki Panengah pun menyembah sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam, kemudian bergeser mendekati Kanjeng Sultan sambil berjongkok. Tangan Ki Panengah memang menjadi gemetar ketika menerima surat kekancingan itu. Sementara itu Kanjeng Sultan berkata, bacalah jika ada yang kurang sesuai dengan pikiranmu. Katakan, aku tidak akan keberatan untuk merubahnya. Hamba Kanjeng Sultan sembah Ki Panengah. Dengan tangan yang masih gemetar, Ki Panengah telah membaca surat kekancingan yang baru saja diterimanya itu. Paksi mengikuti perubahan wajah Ki Panengah dengan sungguh-sungguh. Mula-mula dilihatnya wajah itu berkerut, kemudian sekilas nampak cahaya yang ceria di mata Ki Panengah. Namun wajah itu pun menjadi tegang dan bersungguh-sungguh. Begitu Ki Panengah selesai membaca, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya pun bertanya, bagaimana menurut pertimbanganmu Ki Panengah? Ki Panengah pun menyembah dengan taksimnya, katanya, kemurahan hati Kanjeng Sultan melimpah di atas hamparan perguruan hamba itu. Bukankah sudah cukup? Jauh dari cukup Kanjeng Sultan, bahkan berlebihan. Bukan saja yang bersifat kewadagan, tetapi juga wewenang yang Kanjeng Sultan limpahkan kepada hamba.